Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Wi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya, Bu. Gimana Ibu? Gimana baik? alhamdulillah sama Ya, saya juga baik. Ini terkait kemarin saya lihat waktu kita ketemu di Lokakarya, sepertinya ada yang mau Bapak sampaikan kepada saya gitu, mau diskusi gitu. Coba ada apa ya, Pak? eh, Maaf bet- kemarin saya belum bisa ini karena keterbatasan waktu. betul Bu. Sebenarnya banyak sekali ya permasalahan saya tentang CGP ini Bu ya. Mungkin kemarin nggak sempat ya kita ngobrol Ya, karena waktulah seperti itu. Jadi ingin ada hal-hal yang sangat saya eh, inginkan itu dari Ibu seperti itu. iya. Coba, apakah ada kesulitan Pak Wi terkait CGP yang sedang dijalani oleh Pak Wi ini? Coba jelaskan, Eh, apa yang dihadapi Bapak gitu, sehingga eh, Bapak merasa kesulitan. Ya, gini Bu, dalam CGP ini sebetulnya dalam proses ini ada permasalahan sedikit, bukan permasalahan ya apa. Salah satunya ada trouble-nya gini, karena saya kemarin itu kan waktu daftar CGP itu kan pertama di SMK Budi Agung Jalan Sagaku ya di SMK. Iya, betul Nah sekali. kebetulan ya alhamdulillah gitu ya kemarin di tahap 4 ini kebetulan saya mendapatkan P3K tahap 4 dan yang ditempatkan di SMA Negeri 1 Cimalaka seperti itu. Oh, Nah ini yang jadi permasalahannya itu jadi karena tadinya di SMK, nah sekarang di SMA seperti itu. Mungkin ada solusi dari Ibu untuk saya iya. sendiri bagaimana seperti itu. Berarti, inti dari permasalahan itu solusi dari perpindahan tempat ya, Bapak, ya? Perpindahan tempat Betul. mengajar, iya. Eee, kalau boleh saya tahu tujuan yang ingin Bapak capai gitu, yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini, seperti apa sih, Pak, Ya dari keinginan saya jadi permasalahan Bapak? Ya, keinginan saya jadi ketika CGV ini tidak ada permasalahan yang signifikan, artinya berjalan lancar aja gitu walaupun sekarang saya sudah di SMK di SMA Negeri 1 Cimalaka bagaimana gitu karena yang saya rasakan sekarang ini ketika Iya, ketika pendampingan individu misalkan sekarang yang selanjutnya itu bagaimana gitu kan apakah ada solusi misalkan saya tetap apakah saya harus pindah CGP-nya atau bagaimana gitu kan seperti itu Bu gitu jadi iya. kadang-kadang saya tuh suka bingung gitu. Nah, Iya, gini Pak Wi, saya merasakan apa yang Pak Wi rasakan. Begini ya, adakah hal yang, menurut Bapak bisa dilakukan untuk menangani hal tersebut? Misalkan Bapak melakukan apa gitu untuk ya langkah yang sudah Bapak lakukan gitu? ya alhamdulillah gitu ya kemarin juga kita ketika Lokakarya itu kan kita selalu komunikasi gitu kan komunikasi dengan PP gitu kan dengan pengajar praktik gitu kan dengan panitia di Subang seperti itu. Tapi alhamdulillah jadi ada titik terang Bu, ada titik terang. Jadi sekarang itu jalani aja alurnya saja jangan sampai permasalahan ini jangan sampai Bapak itu katanya jangan sampai panik dan sebagainya. Ikuti aja alur yang sedang sekarang berjalan seperti itu. Luar biasa sekali, sudah ada komunikasi ya Bapak, Betul, ya. Bapak juga sudah sedikit menemukan titik terang, menurut saya itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira, tahap apa saja yang mau Bapak lakukan gitu agar, hal yang mengalir dari proses pendidikan CGP ini benar-benar Bapak nikmati gitu, jadi tidak ada kebimbangan gitu Ya, dalam diri betul. Bapak? Ya, tahapannya yang pertama tadi mengikuti terus kegiatan CGP dengan baik, kita Ya, mengerjakan apa yang ditugaskan di LMS. ya, Kemudian yang kedua adalah selalu sering berkomunikasi antara
pihak PP, pihak KASIS itu dan pihak panitia itu sendiri seperti itu. Dan kemarin juga saya sudah berkomunikasi dengan panitia di Kabupaten Subang Ya, nanti. Tapi sekarang juga masih masih karena Dapodik kan belum ditarik secara penuh seperti itu Bu ya, ditarik secara iya, penuh karena ada informasi seperti ini. Ya nanti kalau misalkan Dapodik itu pindah, katanya pindah. Tapi sekarang juga di sini saya lagi di sini kebetulan ada hasil dari Kota Tasik kalau nggak salah, iya, komunikasi dan dari pengawas di Sumedang seperti itu. Ya ikuti aja alurnya saja seperti itu. Ya kalau iya, bisa ya kata tuntaskan aja dulu lah seperti itu di Kabupaten Subang seperti itu. iya, Karena kalau misalkan nanti pindah Pasil, katanya pindah PP itu ini lagi seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lah yang terbaik. Mungkin ada inilah pencerahan dari Ibu sebagai bestie lah gitu. siap Sebagai Bapak, teman iya, gitu iya. ya. Iya, iya luar biasa sih tahapan yang sudah Bapak Mm-mm. lakukan gitu. Terus adakah gimana rencana rencana gimana ya? Rencana ini bisa berjalan dengan baik itu pasti ada dukungannya ya. Nah, eee, Iya. perlukah dukungan dari mana gitu Bapak untuk menguatkan rasa Bapak ini kekhawatirannya itu Bapak sudah melaksanakan tahapan-tahapan, dari mulai komunikasi yang baik. Nah Iya. sekarang ada dukungan yang menguatkan untuk Bapak gitu, agar, Iya. tetap semangat gitu? Ya dukungannya yang pertama dari rekan-rekan di sini dari CGP itu sendiri, kemudian dari PP, kemudian dari Pasil gitu ya yang sekarang mungkin ini kenyataan saya bukan diada-ada seperti itu karena emang sekarang posisi saya seperti itu. Sekarang kan posisi sekarang sudah bukan lagi di SMK Budi Agung, nah sekarang juga posisi di SMA Negeri 1 Cimalaka seperti itu. Iya, Jadi iya, perlu dukungan masukan mungkin nanti dari Bu Pepe, dari Pak Pasil dan sebagainya seperti itu. Bahkan iya. teman-teman sendiri seperti itu. Iya. Tetap semangat ya Bapak ya. Oke, Nah, ya Bu. semoga selalu sehat juga. Kemudian, semoga perjalanan, eee, pendidikan guru penggerak ini lancar ya, disehatkan. Amin, amin. Kemudian, adakah komitmen Bapak gitu agar tetap, menjalankan, pendidikan guru penggerak ini agar agar tetap, sesuai dengan tujuannya gitu, komitmennya bagaimana, Pak? Ya, komitmennya saya tetap semangat untuk selalu melaksanakan tugas dari modul-modul yang sedang berjalan ini. Kemudian tidak lupa tugas-tugasnya dikerjakan seperti itu. Biar aja alur CGP ini yang namanya itu mengikutilah seperti itu. Yang penting sekarang saya positive thinking, CGP saya laksanakan dengan semangat seperti itu. Walaupun dimanapun sekarang tugasnya di Sumedang, tetap semangat untuk bisa menjalankan tugas CGP dengan baik. Untuk itu mohon motivasi dukungannya dari semuanya, terutama dari Ibu sendiri seperti itu. Iya, Bapak, semangat selalu. Kemudian, nah sekarang gimana nih perasaannya gitu, setelah Bapak mengungkapkan unek-unek tersebut? Adakah, maksudnya mengurangi rasa kecemasan Bapak atau bagaimana? Atau solusinya sudah bisa diatasi atau bagaimana? Ya alhamdulillah Bu ya, eh, kita istilahnya sudah agak sudah tenang lah seperti itu karena selain itu dengan Ibu sekarang ya dengan yang lain juga sudah komunikasi. Jadi sekarang itu intinya ikuti aja alur seperti itu. Iya, Jadi betul sekali. sudah semangat untuk mengikuti CGP ini sampai tuntas sampai panen karya seperti itu. Amin. Iya, saya juga Amin. berharap demikian, tetap semangat ya Amin. Pak, kita Ya, berjalan bersama-sama, nanti kita lulus bersama-sama juga. Semoga Bapak juga amin. tetap sehat. Amin. Adakah hal yang lain yang mau Bapak sampaikan gitu? Ada hal Uh, lain? hal yang lain, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu ya yang sudah bisa ngobrol
sharing gitu ya di dalam kesempatan ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya minta dorongan, dukungan, doanya dari Ibu ya. Mudah-mudahan saya tetap sehat, tetap semangat. Dan Ibu juga sama gitu ya, tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti CGV ini supaya lebih baik lagi seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Bapak. Ya, Ya, nanti mungkin kita akan melanjutkan percakapan ini di lain waktu ya. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk bisa berbincang dengan Bapak atas keluh kesah ya. Bapak. Semoga Bapak selalu sehat, kemudian melaksanakan PGP ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum Amin, Bu. Ya. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Eh, Gimana Pak Wi, kabar? sehat? Alhamdulillah Bu, sama-sama. Iya. Gini Bu ya, kemarin kan kita di Ranglo Kolaborasi kita sudah bercerita sedikit gitu ya. Ibu pernah bilang katanya akhir-akhir ini itu ya mengajar Ibu itu ada yang serius dipikirkan gitu ya. Ini saya bertanya-tanya gitu kan, padahal sekarang itu kan ajaran yang baru kemarin-kemarin gitu ya. Ini ada apa sebenarnya gitu? Iya, benar sekali, Pak. Bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Boleh, boleh, Ya, boleh. saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas kebetulan menyangkut siswa di kelas gitu ya. Ya, Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, tidak apa-apa ya, Pak? nggak Bapak apa-apa, lagi boleh, iya. ya. Kan kita itu harus saling berbagi, Bu, ya. Iya, bagi pengalaman dan sebagainya. Gini Bu, ya sebelumnya kalau bisa Ibu duduknya yang ini dulu ya, yang nyaman dulu gitu ya, biar ngobrolnya kita enak. Kalau bisa saya minta, coba Ibu pejamkan matanya Bu. Oh, siap, Pak. Nah, ya tarik napas dulu, ya terus keluarkan napasnya. Nah, biar kita rileks lah gitu ya, Iya, biar rileks. rileks gitu kan. Nah, bagaimana nih? Bagaimana sekarang udah rileks? Aduh, terima kasih sekali Pak Wi. Ya, Saya sudah kan, merasa lebih tenang. ya, ya. Yang saya hadapi ini, terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu saya gitu. Saya sudah lebih tenang dengan cara seperti itu. Iya. Jadi apa nih yang saya bisa bantu Bu pada kesempatan ini? Ini saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Hmm. Jadi ya, Iya, silakan. saya merasa murid-murid yang saya ajar itu tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi maupun presentasi gitu, Pak. Mengapa gitu? Apa yang membuat Ibu merasa banyak yang tidak aktif seperti itu? Begini, Pak, setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius bekerja, sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar atau yang terpilih sebagai ketua kelompok. Oh begitu ya. Jadi apa target atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut seperti itu? Iya, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif dalam diskusi maupun presentasi. Saat presentasi, kelompok lain yang diminta menyimak jarang ada yang bertanya dan berpendapat seperti itu, Bapak. Oh, menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok itu? Nah itu Pak Wi, entahlah sebenarnya mungkin karena mereka takut salah berbicara atau mereka sudah paham gitu terkait materinya atau pertanyaannya terlalu mudah atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota saja gitu kan kelompoknya itu. Jadi mengandalkan satu kelompok gitu, seorang aja. Gitu. Oke, gini dalam satu kelompok gitu ya,
biasanya terdiri dari beberapa orang itu yang Ibu biasa laksanakan. Biasanya saya sekitar 7 sampai 8 orang lah, Pak. Menurut Ibu, apakah itu sudah efektif? Semula saya berpikir itu akan Ah, memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok gitu. Tapi dampak negatifnya, anggota kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil, kemudian cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan oleh ketua kelompok. Jadi istilah nama Pak Andel-andel gitu, Pak. oh gitu ya, Pak Aing-aing gitu ya. Ya, Oh, itulah nama. Iya. oh begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu misalkan antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi seperti itu? Ya menurut saya sih masing-masing harus punya tugas, yang lebih spesifik, harus dikurangi mungkin ya jumlah anggota kelompoknya, kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati gitu. Jadi saya berpikir, kayaknya ini kelompoknya terlalu banyak gitu, jadi mereka tidak efektif gitu. Wah, kira saya itu sependapat dengan Ibu, ya. Lalu menurut pendapat Ibu mengenai tugas yang diberikan ya kepada kelompok, gitu ya. Apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias, bertanya jawab dan berpendapat itu? Kalau yang saya amati sepertinya karena, tanggapannya itu terlalu sama atau istilah sosiologi nama homogen gitunya, Iya, iya. yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi gitu, tidak seru, tidak jadi membosankan gitu kalau menurut saya. Hmm. Nah, intinya itu adalah perlu perbaikan ya Bu dalam mengorganisasi kelompok dan diferensiasi ya hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak Ibu kayaknya begitu. Benar sekali, Pak. Ya. Nah, selanjutnya lalu apa nih alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi, Bu ya, serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut seperti itu. Sebenarnya saya akan mencoba, memperkecil jumlah anggota kelompok ya, yang pertama itu, Ya, Pak. betul. Kemudian, alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dibebaskan, dimerdekakan gitu, dianekaragaman misalkan, bisa dengan gambar, poster, puisi atau narasi, atau apalah yang mereka suka gitu. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk bertanya gitu. Jadi kalau misalkan ada analisis gambar, wah anakku jadi aktif ini pengen nanya gitu. Jadi seperti itu, lebih divariasikan aja seperti itu. Oh, wah ini bagus ya, ide yang brilian sekali ya Bu ya. Ide yang brilian sekali menurut saya gitu ya. Lalu penganekaragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik gitu. Dimerdekakan saja Kak, didiferensiasikan juga. Ya. Misalnya selain deskripsi naratif, pantun bisa juga dengan gambar sederhana, misalnya gambar permen, bintang, atau bunga, apalah pokoknya mah yang lucu-lucu gitu ya. Pertanyaannya juga bisa disampaikan secara tertulis, misalkan ditulis di stick note gitu, yang berwarna untuk ditempel di papan pertanyaan, seperti itu. Lebih bervariatif aja. Ya. Iya. Uh-uh. Iya sangat keren Bu ya, sangat keren. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu gitu ya, tak mengerti maksud gambarnya seperti itu? Ya, Pak Wi, gambar juga jangan asal gambar sepertinya gitu, harus Oh harus gitu. terkonsep dengan materinya gitu. Jangan Heeh, sampai iya. materinya apa, gambarnya apa gitu. Yang menanggapi dengan gambar juga harus bisa menjelaskan alasan mengapa mereka itu menanggapinya seperti itu. Jadi kayak lebih direlevankan dengan materi yang ada Relevan, gitu. iya. Dengan Oke, seperti itulah. iya. Ya itu bagus Bu ya. Jadi, nah ini selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide yang brilian tadi seperti itu, yang keren tadi?
Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi atau presentasi yang lebih bervariasi, Ya. yang lebih kreatif, yang lebih, mengasihkan gitu, yang lebih berpihak kepada murid juga. Kemudian, murid, akan bertanggung jawab dalam memilih media, jadi, memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Jadi lebih lebih memerdekakan aja, kemudian lebih dikreatifkan lagi untuk caranya divariasikan seperti itu. Wah, ya sangat luar biasa ya Bu Wina, ya sangat luar biasa. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Witono atas waktunya untuk sharing sama saya ya, mudah-mudahan kita Ya, semua bisa menjadi guru yang selalu amin. dirindukan oleh murid-murid kita ya. Ya, Amin ya Allah ya ya, rabbal alamin. amin. Terima kasih banget Ya, Pak. ya sama-sama. Nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam.